Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar para sahabat Asosiasi Disleksi Indonesia dimanapun semua berada? Semoga semua sehat. Ya. Baik, hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Saya hadir untuk mengingatkan sahabat-sahabat semua terkait acara kita besok sebagai rangkaian dari acara kelas edukasi. Kelas edukasi ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Disleksi Indonesia bersama tim kompak yang berbasis di Jepara dan mendapatkan dana hibah dari Australian Global Alumni serta didukung oleh pemerintah Kota Jepara. Luar biasa ya. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, ini kan merupakan rangkaian acara. Besok hari Kamis tanggal 4 Maret merupakan sesi yang ketiga. Namun, seperti yang sering saya sampaikan di awal, bahwa materi yang berupa rangkaian ini selalu berketerkaitan, ya, mulai dari sesi 1, sesi 2, sesi 3, dan seterusnya. Oleh karena itu penting sekali untuk sahabat-sahabat semua mengikuti dari awal sampai akhir, jangan pakai acara bolos-membolos, bolong-bolong gitu ya ikutannya, supaya dapat benang merahnya dari ilmu yang kita akan pelajari ya. Nah, supaya nggak pada lupa, saya remedial sedikit nih ya, waktu kelas edukasi pertama. Waktu itu disampaikan oleh Dr. Purboyo Solek, spesialis anak konsultan. Beliau cerita tentang perkembangan susunan saraf pusat ya, pentingnya kita memahami betapa perkembangan seorang individu mulai dari janin, bayi, dan anak itu sangat penting ya, berpusat di susunan saraf pusat di otak gitu ya, dan beliau sharing ilmu yang luar biasa gitu ya, bagaimana otak itu berkembang ya dari mulai janin, di masa janin, pada saat dilahirkan bayinya, dan berkembang pesat ya di tahun-tahun pertama kehidupan. Selanjutnya Dr. Wiyarni, spesialis anak, waktu itu melanjutkan kan di tahun-tahun pertama kehidupan seorang bayi, bahkan dari mulai janin, kebutuhan apa yang utama dibutuhkan oleh individu janin, kemudian bayi dan anak tersebut, apa yang paling utama, nutrisi apa yang paling luar biasa. Masih ingat ya, ASI ya, waktu itu kita bahas banyak ya. Saya rasa ini ilmunya insya Allah bermanfaat buat kita semua ya, walaupun di sini semua guru-guru PAUD ya, guru-guru PAUD, guru SD mungkin udah nggak ngurus ASI lagi, tapi ilmu ini sangat penting ya. Kemudian di kelas edukasi yang kedua minggu lalu, masih ingat nggak apa tuh topiknya? Waktu itu pembicaranya Dr. Yulianti, spesialis kedokteran fisik rehabilitasi ya. Beliau bercerita tentang perkembangan motorik kasar. Beliau menjelaskan apa tuh yang maksud dengan motorik kasar ya, kemudian beliau cerita tentang milestone-nya. Jadi bagaimana tahapan perkembangan motorik kasar di setiap rentang usia. Masih ingat ya, beliau juga kasih petunjuk-petunjuknya nih, kalau di umur sekian belum bisa ini gitu ya, atau keterampilan tertentu kalau belum tercapai di usia yang ada red flags-nya, ada hint-nya, ada batasannya, maka ini harus dirujuk, ini harus dilihat oleh profesional dan seterusnya. Kasus-kasus apa yang bisa dikelola di level sekolah, mana yang harus kita minta pendapat dari profesional ya. Kemarin belajar seperti itu kita ya. Kemudian beliau juga sharing bahwa gangguan-gangguan perkembangan motorik kasar kemarin itu biasanya kita perlu memverifikasi apakah kelainan tersebut bersumber dari gangguan yang terjadi pada ototnya itu sendiri atau tungkainya, atau barangkali ini disebabkan oleh sesuatu yang terjadi di susunan saraf pusat. Ya, makanya istilah susunan saraf pusat, perkembangan susunan saraf pusat itu ditaruh di awal tuh ya, di kuliah KE yang pertama. Ya. Jadi seru banget kan, itu udah pasti nyambung ya dari KE1 ke KE2. Nah, besok yang KE3 itu akan dibawakan oleh Dr. Rima Natasha, spesialis kedokteran fisik rehabilitasi. Nah, beliau akan menyampaikan tentang motorik halus nih, perkembangan motorik halus. Yang seperti apa yang disebut dengan motorik halus ya, sama deh kayak kemarin tuh. Jadi seperti apa sih motorik halus itu, kemudian milestone-nya di setiap usia sama tuh beliau akan jelaskan. Jadi di setiap tahapan umur
apa sih tuntutan kegiatan motorik halus yang harus tercapai gitu ya. Lalu beliau juga akan berbagi ilmunya nanti. Kalau misalnya itu nggak tercapai gitu kan, apa aja nih yang mesti kita pikirkan? Kasus yang kayak gini biasanya apa nih? Bagaimana cara kita, menganalisanya kira-kira seperti itu? Gimana cara menilainya? Bagaimana caranya kita sebagai dalam kapasitas sebagai seorang guru, kita tahu juga batasannya ya, apakah kasus ini bisa kita kelola, di level guru, di level sekolah ya, atau sesuatu yang harus kita rujuk ke profesional ya. Nah, tentu saja besok juga bakal ada video-video menarik ya supaya belajar kita lebih mantap gitu ya. Baik kalau gitu jangan sampai ketinggalan ya, yang suka lupaan nih coba dibikin itu alarmnya ya, kalendernya dilingkari, alarm-alarmnya pada di setup lagi besok hari Kamis ya acara kita selalu on time kan insya Allah ya. Jadi hari Kamis jam 1 mulai, biasanya kita mulai sign in sebelum pukul 1 ya. Siapkan fisik, mental, lahir, batin, jiwa, raga, dan juga cemilan-cemilan ya supaya semua tetap semangat belajarnya. Tapi yakin kok nggak pakai cemilan juga pasti seru topiknya ya. Biasanya nggak bakal ngantuk, biasanya akan seru banget ngikutinnya ya. Oke, kalau gitu jaga kesehatan, nggak sabar untuk ketemu besok. Insya Allah kita dipanjangkan umurnya, dijaga kesehatannya, dan kita bisa silaturahmi dan belajar bersama besok hari Kamis tanggal 4 Maret pukul 1. Oke, sampai berjumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.